Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-82 dan seterusnya. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Yazid al-Hatmi al-Ansari radhiyallahu anhu qala haddatsani al-Bara'u wa huwa ghairu kadhub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidahu lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Dari Abdullah ibn Yazid al-Hatmi al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Al-Bara ibn Azib menyampaikan hadis kepadanya, dan Al-Bara bukanlah seorang pendusta. Al-Bara mengatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang dari kami yang membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud. Setelah itu kami baru bersujud. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya seorang makmum mengikuti imam dan tidak boleh mendahului imam ataupun bersamaan dengan imam. Karena di sini Bara menceritakan kami para sahabat, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, artinya bangkit daripada ruku, maka tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sampai Rasul sujud. Jadi saat bangkit daripada ruku kemudian posisi i'tidal, maka para sahabat saat i'tidal berdiri dan tidak berani membungkukkan badannya sampai betul-betul Rasul sujud. Jadi saat kita i'tidal tidak boleh membungkuk sampai imam betul-betul sujud. Karena ada orang yang imam belum sujud, makmum sudah membungkukkan ikut sujud, dan ini menyelisih sunnah. Jadi biarkan imam sujud dulu, kemudian kita sebagai makmum saat i'tidal baru kemudian membungkuk dan sujud. Kemudian juga di antara faedah hadis ini, ucapan sami Allahu liman hamidah. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah disebutkan fa inna dzalika kana idzaan bi raf'il ma'mumi li abdanihim min ar-ruku' liyaqifu qiyaman. Jadi kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit daripada ruku menuju i'tidal, kalimat itu adalah pengumuman atau pemberitahuan kepada makmum agar badan mereka bergerak untuk ruku menuju i'tidal berdiri. Jadi kalimat itu memberitahu makmum saat kita makmum lagi ruku, imam kan bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah.
Berarti kalau sami Allahu liman hamidah berarti posisi imam sudah berdiri i'tidal, dan kita tinggal mengikuti gerakan imam ikut bangkit daripada ruku menuju i'tidal. Kemudian juga di dalam hadis ini juga ucapan sami Allahu liman hamidah artinya annallaha qad istajaba li abdihi atau li ibadihi alladhina yahmaduna wa yamdahunahu. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengijabah bagi hamba-hambanya, di mana hamba-hamba itu telah memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah artinya Allah mendengar pujian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar pujian kita, maka saat i'tidal kita dianjurkan untuk berdoa. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb, untukmu segala pujian. Sekali lagi bahwa ucapan sami Allahu liman hamidah artinya Allah mendengar. Mendengar siapa? Mendengar setiap orang yang berdoa saat salat ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara langsung setelah ucapan sami Allahu liman hamidah, maka kita katakan Rabbana walakal hamd. Ya Rabb kami, untukmu segala pujian. Memang bacaan seorang makmum saat i'tidal ini kan macam-macam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Adapun yang pendek, ya Rabbana walakal hamd. Adapun yang panjang, ada juga Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini yang panjang. Atau Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan beberapa lafaz yang lain. Tapi kalau kita tidak hafal karena kepanjangan, maka kita bisa hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Atau kalau mau ditambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kenapa kita harus mengucap doa ini? Karena Allah sedang mendengar pujian kita, dan Allah sangat senang ketika dipuji oleh hambanya. Makanya saat i'tidal, salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya hadis ini menjelaskan kepada kita jangan sekali-kali mendahului imam dalam salat. Baik, kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa sungguh Rasul bersabda, jika imam mengucapkan amin, dan kalimat amin bisa dibaca dengan memanjangkan alif amin atau memendekkan alif, dan juga memanjangkan mim amin. Jadi ada dua bacaan, amin atau amin, dan dua-duanya benar lafadznya. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin oleh kalian wahai makmum. Barang siapa yang mengucapkan amin bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan terampuni. Di sini para ulama menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya membaca amin ketika imam membaca amin. Lalu kapan makmum membaca amin? Apakah setelah imam membaca amin baru makmum membaca amin? Ataukah bacaan amin itu disetarakan dengan bacaan imam ketika mengucapkan amin? Artinya ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka serentak makmum mengucapkan amin bersama-sama dengan imam. Para ulama mengatakan bahwa yang kedua yang disyariatkan. Jadi membaca amin jangan menunggu imam membaca amin, tetapi menyamakan bacaan makmum dengan imam saat membaca amin. Dari mana kita tahunya bahwa bacaan kita setara dengan bacaan imam saat imam membaca akhir Al-Fatihah? Jadi ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, berarti jangan kemudian kita diam saja menunggu imam membaca amin, akan tetapi langsung makmum serentak dengan imam bersama-sama mengucapkan amin. Kenapa demikian? Karena di sini ada kalimat man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika. Barang siapa yang bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Di sini keistimewaannya, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lampau. Jadi kalau seandainya imam dulu baca amin, logikanya ya, atau makmum dulu, maka kita tidak tahu yang mana satu yang bertepatan dengan aminnya para malaikat. Apakah aminnya imam yang duluan ataukah aminnya kita? Makanya supaya bertepatan aminnya kita dengan para malaikat, maka serentak bersama-sama dan antara makmum dan imam. Jadi ucapan amin sekali lagi serentak antara makmum dan imam. Baik, di antara faedah hadis ini yang pertama, disyariatkan membaca amin baik kepada imam, baik kepada makmum atau solat sendirian. Yang kedua, bahwa para malaikat mereka juga mengaminkan kepada doa-doa orang-orang yang sedang solat. Jadi para malaikat ikut mendoakan dan mengaminkan doa kita di saat kita sedang melaksanakan solat. Dan dari sini kita juga mengetahui bahwa saat kita sedang sholat, para malaikat menyaksikan kita. Kemudian juga di antara faedah berikutnya tentang fadilah mengucapkan amin, bahwa orang yang mengucapkan amin di antara dari sebab kita akan diampuni dosa-dosanya. Tetapi yang harus dipahami, maksudnya dosa-dosanya yang telah lalu terampuni di sini artinya dosa-dosa kecil. Karena dosa besar tidak bisa terampuni dengan ucapan amin, tapi dosa besar itu harus dengan taubah an-nasuha.
Kemudian juga yang bagi lidda'i wal mu'min ala du'a an yakuna hadirul qalbi. Selayaknya bagi orang yang sedang berdoa, baik di luar salat, wal mu'ammin yang bagi lidda'i wal mu'ammin ala du'a, layak bagi seorang yang berdoa dan yang mengaminkannya, an yakuna hadirul qalbi, hendaklah menghadirkan hatinya. Artinya saat berdoa itu jangan lalai, ataupun yang mengaminkan jangan lalai, tetapi tanamkan keikhlasan dan yakini setiap doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga faedahnya, kata Imam Bukhari, hadis ini tentang pensyariatan bahwa ucapan aminnya imam dan juga aminnya makmum di salat yang dikeraskan juga ikut dikeraskan. Jangan diam saja. Kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin dalam salat jariyah seperti maghrib, isya dan subuh, maka makmum ikut meneriakkan amin, bukan diam atau dibaca dalam hati, tetapi terucap lewat lisan, tetapi dengan penuh kehusyuan, karena ibaratnya kita meminta kepada Allah bahwa doa-doa kita ini minta diijabah. Kemudian juga di antara faedah hadis ini, minal afdal lidai, termasuk yang paling utama bagi seorang yang berdoa, an yusabihal malaikata fi kulli sifatil lati takunu sababan fil ijabah, untuk mencontoh para malaikat pada setiap sifat-sifat yang dengannya menjadi sebab dikabulkan doa. Jadi bagi seorang yang sedang berdoa, sebisa mungkin menyerupai para malaikat pada setiap sifat yang dengan sifat-sifat tersebut menjadikan penyebab dikabulkannya doa. Seperti apa sifat-sifat para malaikat saat berdoa itu? Seperti at-tadarru, merasa hina di hadapan Allah, wal khusyu'u, dan juga khusyuk, wat taharatu kat tadarru'i wal khusyu'i wat taharati wa hudhuril qalbi. Seperti tadarru', saya ulangi, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, kemudian khusyuk, kemudian suci, kemudian menghadirkan hati, artinya ikhlas, wal iqbal 'ala Allahi fi kulli halin, dan berupaya untuk menghadap Allah dalam setiap kondisi apapun dengan penghadapan yang baik. Jadi ini diantara sifat-sifat para malaikat yang harus ditiru saat berdoa, baik dalam salat atau di luar daripada salat. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang fadilah, keutamaan orang yang mengucapkan amin, bahwa siapapun yang aminnya mencocoki aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sebenarnya penyebab diampuni dosa-dosanya saat salat bukan hanya sekedar saat i'tidal membaca Rabbana walakal hamd, kemudian saat membaca amin mengikuti aminnya para malaikat, juga saat sedang posisi ruku, saat kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka di situ dosa-dosa kita yang di pundak-pundak kita akan digugurkan. Termasuk juga posisi sedang sujud. Posisi sedang sujud itu pun diantara penyebab dosa-dosa kita akan diampuni, di mana dosa-dosa yang diletakkan di kepala juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi banyak sebenarnya tempat-tempat dalam solat itu yang menjadikan seseorang diampuni dosa-dosanya. Makanya wajar kalau Nabi SAW ketika mempermisalkan soal solat 5 waktu, kata Nabi SAW, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian itu terdapat sungai yang sangat jernih airnya, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, apakah kemudian kotoran di badan kalian akan bersih? Ya tentu akan bersih. Mandi sehari 2 kali saja sudah bersih, apalagi sehari 5 kali. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, begitu juga salat yang 5 waktu. Maka salat yang 5 waktu itu juga penyebab seseorang itu akan diampuni dosa-dosanya. Lah penyebab dosa akan diampuni saat salat itu adalah di beberapa tempat yang saya tadi sebutkan. Di antaranya saat i'tidal ketika membaca Rabbana walakal hamd, kemudian saat ruku, kemudian juga saat mengucapkan amin, kemudian saat posisi sujud. Kemudian diperlengkap dengan selepas salat. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang pertama kali dianjurkan adalah membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan para ulama mengatakan ketika membahas tentang faedah istighfar setelah salat, bahwa istighfar setelah salat itu sebenarnya bukan hanya bisa mengampuni dosa-dosa kita, tetapi lebih daripada itu bisa menyempurnakan salat kita. Karena sekali lagi, istighfar itu kan bukan karena sekedar seseorang itu melakukan sebuah maksiat dan dosa kemudian kita istighfar, tapi istighfar juga bisa kita lakukan karena sebuah kekurangan dalam ibadah. Dan saya yakin, saya, ibu atau siapapun yang pernah sholat atau melaksanakan sholat, maka dipastikan banyak kekurangan yang sadar atau tidak sadar kita lakukan, seperti mungkin menghayal, melamun, atau tidak khusyuk. Maka itu semua adalah kekurangan-kekurangan dalam sholat. Makanya kemudian istighfar itu kata para ulama salah satu jabrun min jabri sholat. Dia adalah salah satu pelengkap yang melengkapi kesempurnaan sholat. Dengan kekurangan-kekurangan ketika sedang sholat, kemudian kita membaca istighfar setelah sholat, maka kekurangan itu bisa dihapuskan dengan cara istighfar. Itu sebab ampunan dosa di dalam sholat. Adapun ampunan dosa di luar sholat, ya tentu banyak, ya. Seperti umpamanya berwudu sebelum melaksanakan sholat, itu juga bisa mengampuni dosa-dosa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man tawaddaa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Utsman? Barang siapa yang berwudu seperti ini, maksudnya seperti wudunya Nabi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ini juga diantara pengampun dosa di luar daripada sholat adalah berwudu dan menyempurnakan wudunya. Termasuk juga kalau kita sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian selepas kita berwudu, kemudian kita melaksanakan 2 rakaat wudu, maka sholat 2 rakaat wudu juga salah satu yang menjadikan dosa-dosa kita akan terampuni. Namanya ibu berwudu, kemudian selepas berwudu melaksanakan 2 rakaat wudu, baru melaksanakan sholat wajib.
Lah berwudunya sendiri penyebab diampuni dosa. Kemudian melaksanakan 2 rakaat salat wudu juga penyebab diampuni dosa. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Dalam hadis Utsman juga, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsa, dia tidak berbicara di antara keduanya, habis wudu langsung salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penyebab diampuni dosa. Ibu berwudu kemudian salat sunnah 2 rakaat wudu. Kalau ibu kemudian bersegera melangkahkan kaki ke masjid karena ingin sholat di masjid, maka langkah-langkah ibu dari rumah ke masjid juga menggugurkan dosa. Langkah-langkahnya itu menggugurkan dosa. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ala ukhbirukum bima yamghullah bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kuhabarkan kepada kalian di mana Allah akan menghapuskan kesalahan kalian, bahkan mengangkat derajat kalian. Salah satunya Rasul mengatakan, wa kathratul khuta ilal masajid, melangkahkan kaki menuju masjid. Jadi mulai berwudunya, kemudian ibu salat 2 rakaat di rumahnya, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, itu sudah menghapuskan dosa. Apalagi kalau dia seorang laki-laki, sampai di masjid dia kemudian mengumandangkan adzan umpamanya, maka mengumandangkan adzan ini juga salah satu penyebab muadzin akan dihapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, yughfaru lil muadzin muntaha adzanahu atau muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis. Dosa-dosa orang yang azan itu akan diampuni sejauh suaranya melesat dari lisannya. Bahkan seluruh makhluk yang kering dan yang basah akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bukan hanya menjadi muadzin, orang yang mendengarkan muadzin juga sama. Orang yang mendengarkan muadzin juga sama akan dihapuskan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini kita tahu bahwa prosesi salat dari mulai berwudu menggugurkan dosa. Kemudian setelah berwudu 2 rakaat salat wudu menggugurkan dosa. Kemudian melangkahkan kaki ke masjid menggugurkan dosa. Kemudian betul-betul mendengarkan azan atau dia seorang muadzin menggugurkan dosa. Kemudian ibu melaksanakan salat wajib. Tadi sudah dijelaskan 4 tempat bisa menggugurkan dosa. Kemudian setelah salat istighfar lagi bisa menggugurkan dosa. Lihat bagaimana prosesi salat dari awal sampai akhir itu betul-betul bisa menggugurkan dosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini seputar salat wajib. Bagaimana dengan salat yang lainnya? Salat yang lainnya juga sama seperti salat duha. Salat duha, kata Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala saf'ati duha ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang menjaga salat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun jumlah dosanya sejauh atau sebanyak buih yang ada di lautan. Lihat bagaimana salat sunnah duha saja bisa menghapuskan dosa. Bahkan orang yang duduk setelah salat
hatta man qa'ada fi musallahu hatta yansarifa min salati subhi. Barang siapa yang duduk di tempat salatnya sampai seseorang itu tetap duduk selepas subuh di tempat salatnya, thumma yusabbih, kemudian dia bertasbih, artinya melakukan salat rakaatai duha, la yaqulu illa khairan, tidak mengatakan kecuali kebaikan, ghufira lahu khatayahu wa in kanat aktsar min zabadil bahri, walaupun jumlah dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Artinya ibu sholat subuh di rumah umpamanya, nggak kemana-mana, tetap di tempat sholatnya. Mungkin ibu di rumah ada semacam sajadah yang tidak bergerak di situ saja, itu namanya musola di rumah. Kemudian selepas sholat subuh, ibu nggak kemana-mana, tetap aja di sajadahnya situ. Dan ibu tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kebaikan, mungkin baca Quran, mungkin zikir, pokoknya tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Maka Nabi mengatakan dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, ini juga di antara hal-hal yang bisa menghapuskan dosa. Salah satunya di dalam hadis ini, orang yang aminnya setara dengan amin para malaikat, artinya berbarengan antara makmum dan imam. Saat mendengar makmum ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka serentak makmum dan imam bersama-sama mengucapkan kalimat amin dengan keikhlasan, menghadirkan hati dan tidak berlebihan. Karena ada orang yang berlebihan mengucapkan amin kan, terutama saat tarawih biasanya ya. Kadang-kadang aminnya duluan sebelum waladhdallin, belum lagi dikeraskan suaranya. Maka itu hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan ketika sholat. Kenapa? Karena sholat itu hakikatnya kita sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya sedang berhubungan, silatun bainal abdi wa rabbi, berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna fihi mudhaif was-saqim wa dzal hajati, wa idza shalla ahadukum li nafsihi faltutawwil ma syaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengimami banyak orang, maka ringankanlah salatmu, karena di antara mereka para makmum ada orang yang lemah, tidak tahan berdiri lama, ada orang yang sakit, ada yang memiliki banyak urusan. Tetapi jika salah seorang di antara kalian sholat sendirian, maksudnya sholat sunnah, maka hendaklah dia memanjangkan salatnya, silahkan semaunya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, di mana di antara kasih sayang kepada umatnya adalah meminta kepada setiap imam yang menjadi imam dan mengimami banyak makmum, hendaklah lihat-lihat ke belakang. Jangan sampai kemudian seorang imam memberatkan makmum saat sedang menjadi imam. Karena di zaman Rasul pernah terjadi terhadap sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal ini baru saja melaksanakan sholat Isya bersama Nabi. Kemudian setelah itu dia pulang kepada kaumnya. Rupanya di kaumnya belum ada pelaksanaan Isya. Maka mereka meminta Mu'adz menjadi imam bagi mereka. Tentu di sini Mu'adz sholat 2 kali. Sholat Isya 2 kali kan, bersama makmum bersama Nabi dan menjadi imam bersama kaumnya, dan tidak mengapa. Seseorang sholat 2 kali dalam satu waktu. Contoh umpamanya ada ibu umpamanya di rumah lah, sholat di rumah kan. Tiba-tiba kemudian ibu punya anak gadis,
Ibu mungkin sedang sibuk masak atau apa. Rupanya ada gadisnya sudah sholat duluan dan sudah selesai. Ketika ibu masuk ke musola di dalam rumah, rupanya anak gadisnya sudah selesai sholat. Maka ibu nggak apa-apa, minta kepada dia untuk ditemani sholat, supaya nilainya menjadi nilai jamaah. Bagi anak itu yang sudah sholat pertama wajib bagi dia, tapi sholat kedua hukumnya sunnah karena dia menemani saja. Dan itu bagian daripada sedekah, dia dapat pahala sedekah. Ataupun orang ke masjid, rupanya di masjid sudah sholat, maka kita minta salah seorang untuk menemani sholat, maka tidak ada masalah. Karena di zaman Rasul pernah melaksanakan sholat dan selesai, datang orang masbuk satu. Maka Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menemani dia sholat, maka dia dapat pahala sedekah. Lah, saat itu Mu'ad bin Jabal, kembali ke cerita, dia mengimami makmumnya, tapi masalahnya Mu'ad menghabiskan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Jadi ada satu makmum tidak tahan, kemudian keluar menyempurnakan sendiri sampai salam. Kemudian setelah sholat, Mu'ad mengatakan, siapa tadi yang keluar dari sholatku? Kemudian Mu'ad menuduh dia seorang munafik. Jangan-jangan dia munafik. Baik, hal ini kulaporkan kepada Nabi. Sampai di depan Nabi, justru Nabi menyalahkan Mu'ad dan mengatakan, afatanu ya Mu'ad, apakah engkau akan membuat fitnah kepada manusia wahai Mu'ad? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Mu'ad, idza ammama, apabila engkau menjadi imam, falyukhaffif, maka ringankan salatmu. Karena di belakangmu itu ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua, ada orang yang banyak kebutuhan mau cepat-cepat, dan begitu seterusnya. Maka menjadi imam harus lihat-lihat kondisi. Kalau di pesantren ya mungkin lah ya, anak-anak remaja muda yang kuat berdiri yang mungkin wajar panjang-panjang. Kalau di masyarakat kan nggak wajar, karena di masyarakat itu kan macam-macam kebutuhan manusia kan. Makanya Rasul datang kepada kita dengan membawa dinur rahmah, dinu yang penuh dengan kasih sayang. Salah satunya adalah ketika pelaksanaan salat, seorang imam lihat-lihat ke belakang. Jangan sampai kemudian menjadikan orang yang di belakang terganggu, bahkan tidak khusyuk dalam salatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan at-takhfif, hendaklah meringankan. Maksudnya adalah takhfif itu sesuai dengan petunjuk Nabi, bukan sesuai dengan hawa nafsu manusia. Sebab kalau ringan menurut hawa nafsu manusia, nanti sesuka dia, yang penting ringan. Nanti baca satu ayat sudah ruku. Ya. Waladhdallin amin, wadduha, Allahu akbar, kan? Ya bukan seperti itu juga maksudnya ya. Ya bacalah satu surat, wadduha itu kan nggak panjang kan gitu ya. Jadi maksudnya ringan itu sesuai dengan sunnah, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Kalau sesuai dengan hawa nafsu nanti salah kaprah. Seperti yang umum dilakukan di masyarakat ketika sholat tarawih. Ringan tapi cepat, akhirnya apa? Menghilangkan khusyuk dan tumaknina. Orang belum lurus ruku sudah i'tidal, orang belum lurus i'tidal sudah sujud, bacaannya satu kali nafas dan begitu seterusnya. Ini bukan memperingan ya. Boleh jadi kalau gerakannya terlalu cepat sebegitu, apa ndak sakit pinggang tuh orang-orang tua yang ikut makmum di belakangnya. Maka sekali lagi di sini maksudnya meringankan sholat di sini sesuai dengan petunjuk, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Nah, di antara faedah hadis ini yang pertama, sunnah hukumnya imam melihat kondisi makmum. Makanya imam itu sebelum menjadi imam dia menghadap ke belakang supaya tahu makmumnya seperti apa. Yang kedua, yang bagi alal a'immati ada mutatwil, bahwa seharusnya seorang imam tidak memperpanjang bacaan. Kemudian yang ketiga, yang bagi alaman wallahullahu amra qaumin an yarfuqa bihim. Dari pelajaran hadis ini
Maka siapapun yang menjadi pemimpin manusia tidak harus dalam sholat, tetapi di luar sholat, maka harus lembut kepada yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat, la ba'sa 'ala man shalla wahda an yutila ma syaa. Tidak mengapa bagi orang yang sholat sendirian, dia memperpanjang bacaannya sesuka dia. Pamannya ibu ingin sholat malam dan ingin panjang sholatnya, tapi kurang pahala, kurang hafalan karena hafalannya terbatas, tapi ingin panjang sholatnya, maka ibu boleh membaca mushaf. Baca mushaf, nggak masalah. Ya, jangan kemudian seseorang memaksa-maksa dari hafalan yang tidak dihafalnya, nanti banyak salahnya. Pegang aja mushaf, dan itu tidak mengapa. Ya, kalau ingin dipanjangkan, jadi orang yang sholat sendirian itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholatnya saat dia sedang sholat sendirian. Dan ini bentuk rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini diantara faedah 3 hadis secara ringkas. Ya, sebelum saya tutup, silakan pada waktu kita buat tanya jawab. Ustaz, Yeah. mengenai bolehnya membaca mushaf itu diperbolehkan pada saat sholat wajib juga ya Ustaz? Saat sholat wajib tidak boleh. Sunnah aja. Iya. Kenapa? Alasannya, karena dalam sholat wajib itu kita tidak boleh membebani dengan bacaan. Harus sesuai dengan hafalan yang paling dihafal dia. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah yang kau hafal dari Al-Qur'an. Jangan yang tidak hafal atau setengah hafal kemudian dibaca, itu akan mengganggu konsentrasi makmum. Namanya orang mau membaca pertengahan Al-Baqarah karena dulu pernah hafal kan, tapi tidak mungkin, rupanya salah-salah. Ini kan bahaya, kan mengganggu makmum. Makanya para ulama mengatakan, ini dijelaskan dalam beberapa ulama madhab, bahwa yang boleh memegang mushaf saat sholat itu ketika sholat sunnah saja. Sholat wajib sebaiknya jangan. Karena saya melihat juga di Batam ini beberapa masjid, kadang-kadang diletakkan tempat mushaf, kemudian ditaruh mushaf yang besar pas di depan imam. Dan ada sebagian imam yang mereka mungkin hafalannya kurang, sehingga meletakkan mushaf di depannya, kemudian dia sholat dan membaca mushaf yang ada di depannya. Kita tidak meragukan, ada sebagian pendapat ulama mengatakan boleh, tetapi pendapat yang kuat tidak boleh, karena akan bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jal, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari yang mudah dari Al-Quran, dan ini konteksnya sholat wajib. Adapun sholat sunnah maka dibolehkan, seperti seseorang ingin menghatamkan Quran di sholat malam, tapi dia tidak hafal Quran, maka boleh menggunakan mushaf, silakan. Ya, jadi bolehnya megang mushaf hanya pada sholat wajib saja, bukan pada sholat sunnah. Wallahu a'lam. Dulu di menunggu waktu sholat itu, menunggu antara dua sholat, duduk di antara dua sholat, itu juga bisa mengumpulkan dosa ya Ustaz ya. Betul. Nah, misalkan contohnya sambil menunggu sholat isya kita mengikuti kajian
afdolnya sholat di rumah. Ketika maghrib di rumah yang lebih afdol, Ustaz, apakah sholat berjamaah di masjid atau di rumah untuk maghribnya? Iya, hukum asal memang betul. Alhamdulillah. Jadi hukum asal seorang wanita itu sholat di rumah. Hukum asal ya. Artinya lebih afdal. Tetapi dalam tempo-tempo tertentu sholat di masjid lebih utama kalau ada hajat dan manfaat besar yang tidak dapat di rumah. Pemain sholat taraweh, kalau di rumah karena tidak punya hafalan, ya inna a'thaina aja diulang-ulang sama qul huwallah, ya, atau mungkin surat-surat pendek lainnya, dan juga akhirnya kan cepat, mungkin tidak sampai 15 menit sudah selesai karena tidak punya hafalan. Tetapi kalau ke masjid otomatis bergabung dengan jemaah yang lain kan. Pertama sholatnya juga ikut imam lebih khusyuk. Yang kedua makin semangat karena tidak sholat sendirian. Yang ketiga karena ada pengajian di situ yang bisa kita ambil pelajarannya. Jadi sholat di masjid juga akan lebih afdol kalau ada hajat dan maslahat yang lebih besar yang tidak dapat di rumah. Tapi bagaimanapun kalau memang sama saja di masjid ya hanya untuk sholat habis sholat pulang, di rumah juga bisa sholat, maka di rumah lebih afdol karena tidak ada manfaat yang mengundang kan gitu maksudnya. Lain kalau ada manfaat yang mengundang seperti adanya kajian, adanya acara-acara dakwah dan yang semacamnya, tentu kita mengambil sisi manfaatnya. Maka sholat di masjid tidak mengapa seorang wanita, bahkan boleh jadi lebih utama kalau ada hal-hal yang bermanfaat yang jauh lebih besar. Tetapi akan menjadi haram wanita sholat di masjid itu kalau dia melanggar aturan-aturan seperti tidak boleh menggunakan wangian, malah dia pakai. Ya, kemudian dari rumah justru pakai pakaian biasa, pakai masjid, di masjid baru pakai mukena, mau pulang dicabut lagi mukenanya. Ya kan? Ya harusnya kan dari rumah sudah pakai mukena itu ya, sudah pakai pakaian syar'i maksudnya ya. Dan juga tidak memfitnah manusia dan diizinkan oleh pasangan kalau punya pasangan. Dan banyak lagi syarat-syaratnya. Intinya dia bisa menjadi dosa tapi dia juga menjadi ladang pahala. Tergantung hajat dan manfaatnya. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Iya, silakan. Lupa. Lupanya sudah setengah ayat atau beberapa ayat gitu ya. Kalau lupa maka ibu pilih surat yang lain, pilih surat yang lain yang ibu paling hafal. Umpamanya ibu baca Wadduha bahas pertengahan lupa, atau Qul ya ayyuhal kafirun diulang-ulang la abudu lupa gitu kan. Maka sudah jangan diteruskan, ganti surat lain yang ibu paling hafal supaya tidak mengganggu konsentrasi sholat. Ganti inna a'thaina atau qul huwallah atau tabat yang memang paling pendek gitu kan, supaya bisa digantikan. Tapi kan lupa ini ibu bisa mengulang lagi, main di tengah-tengah lupa, ibu ulang lagi. Kok masih lupa juga, ibu ulang lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali nggak bisa, cepat ganti surat lain yang ibu paling hafal, kemudian ruku. Itu lebih baik. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang lupa dan di ayat yang tidak memotong, secara makna tidak menyelisihi, ibu ya, maka boleh ruku. Tapi kalau berhenti di ayat yang menyelisihi, maka sebaiknya ibu ganti surat. Contoh mamanya, Allahu Akbar, ibu baca Fatihah sampai amin, kemudian baca surat wailul lil musallin, lupa ibu, wailul lil musallin, lupa apa setelahnya, ibu jangan ruku karena artinya jadi masalah. Celaka bagi orang sholat, celaka bagi orang sholat. Masa orang sholat dicelaka-celakakan kan gitu ya.
Kemudian ibu ruku itu kan namanya mencelakakan orang yang mencelakakan diri sendiri yang sedang sholat kan itu ya. Ini kalau maknanya ini bermasalah, ibu sebaiknya ganti surat. Langsung qul huwallah atau langsung tabat, langsung inna a'tayna, langsung surat yang lain yang ibu paling hafal. Sebab kalau ibu ruku di kalimat ini secara makna bahaya. Itu maksudnya. Ya, karena kan kita tidak tahu karena mungkin kurang paham bahasa Arab sehingga arti-arti Quran juga kita tidak paham, maka sebaiknya ganti surat itu lebih selamat gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Baik, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.